Kalau ada yang nanya ke gue, Mik, HP apa yang bakal lu saranin di kisaran harga 5-6 jutaan? Gue bakal langsung jawab Oppo Reno 10 5G adalah salah satunya. Kenapa? Gue bakal jelasin di video ya. Yang pertama, itu dari segi desainnya. Si Oppo Reno 10 5G ini tuh ngasih desain yang segar dengan kamera kapsul yang lucu di bagian belakang. Jadi orang lihat tuh langsung tahu, ini tuh HP Reno terbaru. Di bagian bawahnya ini ada SIM card tray hybrid dengan konfigurasi 2 nano SIM card atau 1 nano 1 micro SD, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker. Di bagian kanannya ada tombol power dan tombol volume. Di bagian atasnya ada mikrofon, infrared blaster, sama speaker. Di bagian kirinya polos. Setup kamera belakangnya itu ada 3. Main kamera 50 megapiksel dengan IMX890, 8 megapiksel ultra wide kamera, dan kamera telefoto 32 megapiksel dengan sensor IMX709. Di bagian depannya ada kamera selfie 32 megapiksel dan layar lengkung sebesar 6,7 inci dengan panel AMOLED 120 Hz dengan screen ratio 93%. Untuk spesifikasinya, dia tuh pakai chipset MediaTek Dimensity 7050. RAM-nya 8GB dengan storage internal 256GB. Dan Android-nya pakai Android 13 dengan ColorOS 13.1. Langsung aja ya ke bagian pengalaman gue pakai HP ini. Di sekitar harga 5-6 jutaan tuh kayaknya brand lagi berlomba-lomba pakai layar lengkung ya. Jadi buat kamu yang suka layar lengkung, tentunya ini bisa jadi pilihan. Soalnya ya kelihatan jadi lebih mewah dan lebih tipis dipegang juga di tangan. Cuman emang kalau mau pasang tempered glass ya ini bakalan jadi lebih susah. Layarnya sendiri juga udah bagus ya. Pakai AMOLED dan bisa mencapai refresh rate hingga 120 Hz. Tapi gue pribadi sendiri sih pakai di 60 Hz saja. Layarnya juga udah cukup terang, warnanya udah cukup vibrant, dan intinya sih ini HP layarnya udah cukup nyaman kok untuk pemakaian sehari-hari gue. Kemudian hal yang bikin gue kaget tuh di Oppo Reno 10 ini tuh udah ada infrared blaster yang bisa bikin HP ini jadi remote universal dadakan buat barang-barang elektronik di rumah seperti AC dan TV yang sering hilang remote-nya nggak tahu kemana. Lalu hal yang mungkin paling gue demen dari si Oppo Reno 10 ini adalah setup 3 kameranya yang tanpa gimmick. Karena dia pakai satu main kamera, satu kamera ultrawide, dan satu kamera tele. Jadi tanpa kamera 2 megapiksel makro, or bokeh, or monokrom yang kayaknya nggak ada pun ya, nggak ada yang peduli. Kayak kisah cinta kamu aja. Apes. Speakernya juga udah 2 speaker, jadi suaranya tuh cukup besar. Detailnya cukup berasa, bassnya ada, tapi dikit-dikit aja, tipis-tipis aja. Dan ada mode volume ekstra sampai 200% nih. Gimana? Udah PW sama si Oppo Reno 10 ini? Bentuknya tuh cakep, dual speaker, fitur melimpah, NFC ada, infrared ada, baterai 5000 mAh, 67 watt super VOOC yang bisa ngecas cepet 45 menitan tuh kelar. Nah, tapi tentu aja ada hal-hal yang harus diperhatikan nih. Kalau dari pemakaian gua yang bukan dipakai buat gaming ya, ini sebenarnya udah cukup buat gua. Ngerekam video itu di 1080 30 fps udah cukup bagus. Tapi kalau di resolusi lain itu semuanya agak bergetar ya. Paling stabil itu di 1080 30 fps. Reproduksi warnanya juga sudah cukup oke dengan warna paling bagus itu ya di lensa utamanya. Kemudian juga rekaman kamera depannya ini hanya maksimal di 1080 30 fps. Nggak bisa lebih. Nggak tahu kenapa. Untuk hasil rekaman, kalau kalian pengen lebih lengkapnya, gue tuh ada bikin video khusus sendiri. Kalian bisa cek di channel Gadget Apa dengan judul Tes Kamera Oppo Reno 10 5G. Di situ juga udah termasuk hasil foto dari kamera Oppo Reno 10 5G yang menurut gue juga udah cukup bagus. Hanya saja ada catatan nih. Kalau untuk hasil video bokehnya dengan kamera belakang itu hanya bisa di 720 fps. Dan untuk foto dengan potret bokeh itu hanya bisa di format 4:3 ya. Jadi cari tahu dulu kebutuhan kalian untuk apa dan sesuaikan. Untuk urusan gaming bisa dibilang ini tuh HP yang bisa dipakai untuk main PUBG dan ML dengan lancar. Tapi kalau untuk Genshin, di setting ke low aja ya, biar pengalaman bermainnya itu lebih baik. Ada satu lagi. Karena gue tuh termasuk orang yang cukup peka terhadap haptic feedback, gue pengen bilang kalau haptic feedback di Oppo Reno 10 5G ini terasa kurang empuk ya. Kurang nyaman lah intinya. Kayak cempreng gitu. Tapi bisa diakalin dengan kamu atur sendiri tingkat getarannya di Google Keyboard atau ya dimatiin aja biar nggak berasa sama sekali. Kalau kalian juga termasuk orang yang suka bikin konten dengan CapCut, gue juga pengen kasih tahu kalau di HP ini sepertinya tuh CapCut belum dioptimalkan. Jadi untuk pilihan import dengan HD itu belum ada.
Dan pas ekspor juga berasa sedikit lebih lama. Sedikit. Overall, seperti yang gue bilang di awal tadi, Oppo Reno 10 5G ini tuh cukup nyaman digunakan untuk pemakaian sehari-hari. Fotonya cukup oke, videonya cukup oke dengan catatan rekam di 1080-30 fps biar hasilnya tuh paling stabil. Dan bisa dibilang ini tuh HP yang aman dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe kalau kalian suka video-video seperti ini, dan sampai berjumpa di video lainnya. Dah.